Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi ini kabar gembira tentu buat Bapak Ibu para pensiunan. Yang kita akan bahas kali ini Bapak Ibu khusus untuk penerima pensiun dan penerima tunjangan ya. Selamat buat para pensiunan gaji ke-13 untuk penerima pensiun dan tunjangan ini disalurkan mulai 2 Juni ya 2025. Baik Bapak Ibu, nanti kita sampaikan ini khususnya bagi Bapak Ibu penerima pensiun ya. Nanti kita akan bahas apa bedanya pensiunan aktif dengan penerima pensiun atau penerima tunjangan. Untuk itu silakan nanti disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Baik, kita lanjutkan. Obrolan kita nanti merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 11 ya tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, ini jelas berbeda ya Bapak Ibu antara aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Ini yang akan kita bahas sebagaimana di pasal 2 pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2025 itu kepada ini 4 komponen ya Bapak Ibu. Yang pertama diberikan kepada aparatur negara. Yang kedua pensiunan, yang ketiga adalah penerima pensiun, kemudian yang keempat penerima tunjangan. Jadi jelas ya masing-masing ini beda Bapak Ibu. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah penerima pensiun dan penerima tunjangan ya Bapak Ibu. Terutama kepada para penerima pensiun. Apa itu? Tuh siapa itu yang penerima pensiun? Ini ada di pasal 5. Jadi di pasal 5 ini adalah para penerima pensiun ya sebagaimana maksud dalam pasal 2 huruf C itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan penerima pensiun itu seperti penerima pensiun janda duda ya dari anak PNS yang meninggal dunia atau tewas. Kemudian penerima pensiun janda duda atau anak dari pensiun PNS yang meninggal dunia sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Lalu penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri, suami dan anak. Lalu penerima pensiun warakauri ya duda atau anak dari prajurit TNI yang gugur, tewas atau meninggal dunia dan seterusnya. Jadi jelas ini beda ya antara pensiunan aktif dengan penerima pensiun. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah bahwa PT Taspen ini akan memastikan penyaluran gaji ke-13 tahun 2025 ini kepada para penerima pensiun dan tunjangan tepat waktu. Nah, adapun pembayarannya akan dimulai disalurkan pada 2 Juni 2025. Ini artinya tidak akan serentak ya Bapak Ibu. Ada yang tetapi tenggat waktunya itu dimulai dari tanggal 2. Mungkin ada yang lebih dari tanggal 2 ya, tergantung nanti kecepatan penyaluran ya. Jadi masing-masing para pensiun, kemudian penerima pensiun, ke aparatur negara, jelas ini akan berbeda-beda. Yang jelas di bulan Juni ini Bapak Ibu sudah mulai disalurkan ya, tentu mulai dari tanggal 2 Juni gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini mengacu kepada PP nomor 11 ya tahun 2025 tentang pemberian gaji ke-13 ya kepada penerima pensiun dan tunjangan tahun 2025, Surat Direktur Sistem Pembenaran Kementerian Keuangan. Kemudian Korporat Sekretaris Taspen Hendra mengatakan proses pembayaran akan dilakukan tanpa perlu pengajuan. Jadi tanpa perlu autentikasi ulang. Sehingga peserta tidak perlu melakukan verifikasi lagi ya Bapak Ibu. Hal ini menjadi upaya perusahaan dalam mendukung kesejahteraan aparatur sipil negara purna bakti ya. Nah, pembayaran ini Bapak Ibu mencerminkan penghargaan negara terhadap kontribusi para pensiunan serta menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan penghasilan bagi ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya. Hendra menjelaskan terdapat beberapa poin penting ya dalam pembayaran gaji ke-13. Antara lain, pertama besaran gaji ke-13
Itu dihitung dari komponen penghasilan bulan Mei. Jadi patokannya adalah di bulan Mei, Bapak Ibu. Misalnya gaji pokok di bulan Mei, besaran gaji kotor di bulan Mei berapa. Nah, itulah nanti akan menjadi landasan pembayaran, menjadi dasar pembayaran penerima pensiun maupun apa itu namanya pensiun aktif. Di sana di dalamnya ada pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Nah, itu menjadi dasar. Makanya gaji atau penghasilan di bulan Mei lah ya yang menjadi patokan. Kemudian yang kedua yang poin penting adalah tidak dikenakan potongan iuran maupun kredit pensiun. Jadi Bapak Ibu yang punya kredit di bank misalnya atau di koperasi itu tidak ada utuh ya akan diterima gaji ke-13 bagi para pensiunan ini. Kemudian untuk pengajuan yang mulai penerima pensiun setelah 1 Mei. Jadi sebenarnya dari awal Mei bulan ini itu sudah mulai pengajuan ya. Sehingga nanti endingnya dengan harapan di tanggal 2 Juni itu sudah cair ya, sudah clear. Nah, bagi penerima pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda duda, maka gaji ke-13 dibayarkan keduanya. Luar biasa. Kemudian jadwal khusus juga ditetapkan bagi. Nah, ini jadwal khusus. Untuk TMT 1 Mei 2025 pembayaran dilakukan oleh Taspen. Kemudian TMT 1 Juni 2025 pembayaran dilakukan oleh Satuan Kerja. Ini untuk penerima pensiunan ya Bapak Ibu. Nah, Taspen mengimbau kepada seluruh penerima manfaat untuk berhati-hati ya terhadap segala bentuk penipuan. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada telepon yang menghubungi dan itu mencurigakan, sebaiknya langsung menghubungi VT Taspen yang resmi Bapak Ibu ya, supaya untuk mengklarifikasi apakah ini benar atau tidak gitu ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya, karena ini banyak sekali modus penipuan, ternyata itu adalah bohong gitu ya, tidak di apa namanya bukan dari lembaga-lembaga resmi. Nah, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Taspen dalam memberikan layanan yang andal dan terpercaya bagi peserta, serta mendukung pengelolaan pensiun yang efisien dan berkelanjutan. Nah, itu Bapak Ibu, jadi intinya pembicaraan kita ini adalah bahwa untuk pembayaran gaji ke-13 para penerima pensiun dan penerima tunjangan tadi, ini akan diawali di bulan Juni ya, awal Juni, tanggal 2 Juni 2025. Untuk itu nanti Bapak Ibu pada saatnya silahkan nanti cek ya, bisa melalui m-banking atau ATM atau bahkan rekening ya, untuk memastikan apakah gaji ke-13 ini sudah masuk apa belum. Nah, itu Bapak Ibu ya yang saya maksud penerima pensiun, di mana judul kita ya adalah penerima pensiun. Kalau pensiun aktif kan sudah biasa ya Bapak Ibu, terutama ini para pensiun yang baru Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah informasi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang memang masa pensiunnya adalah pensiun baru. Ini informasi penting untuk diketahui supaya lebih memahami ya bagaimana proses pencairan, kemudian bagaimana penyaluran begitu ya dari lembaga private, termasuk hak-hak Bapak Ibu yang akan diterima seperti apa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Kita bismillah, mudah-mudahan pada saatnya nanti lancar ya, tidak ada kendala sehingga Bapak Ibu bisa memastikan ya diterima tidaknya itu gaji ke-13 ya para penerima pensiun. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.